Satria Kekasih Dewa, serial ke-292. Dalam kisah, Tongkat Megatantra, tokoh dalam seri ke-292 ini. Rangga Mandaka, Ayu Wandira, Jambu Nada, Prawana dan Mahisa Dharma. Jambu Nada, Ayu Wandira dan Mahisa Dharma terhenyak mendengar bahwa Rangga Mandaka bocah tabib ini masih memiliki seorang paman di lereng Gunung Arjuna dan seorang Bayu Tiri di kota Raja Majapahit. Ayu Wandira memotong kisah Rangga Mandaka. Bertanyalah ia pada bocah tabib, "Adi tabib, di manakah Bayu Tirimu tinggal? Apakah di kota Raja Lama Majapahit atau di kota Raja Baru Majapahit yang baru beberapa warsa ini adanya?" Rangga berpikir sejenak, lalu berkata menjawab pertanyaan Ayu Wandira. "Bibi yang cantik, aku tidak tahu bila sekarang kota Raja Majapahit telah berpindah. Menilik pesan dari ibu, kemungkinan keberadaan Bayu Tiriku ada di kota Raja Lama Majapahit." Ayu Wandira mangut-mangut, terpikir olehnya untuk menanyakan nama Bayu Tiri bocah tabib ini, namun sebelum ia bertanya kembali, Prawana yang masih penasaran akan pusaka tongkat bambu hitam milik bocah tabib ini segera mengajukan pertanyaan pada Rangga. Bertanyalah Prawana yang duduk bersila di samping kiri Jambu Nada. "Tabib, bukankah masamu di sini tak akan lama lagi? Untuk mengobatin rasa penasaranku pada pusaka tongkat bambu hitam yang terselip di bahagian kiri sabuk suteramu itu. Sudilah kiranya engkau memberitahukan asal-muasal bagaimana engkau menjadi empunya pusaka itu." Rangga Mandaka menoleh sejenak ke arah Prawana. Perlahan ia menggeser sedikit posisi sila lalu menghadap Prawana. Setidaknya ia masih mengerti sopan santun pada orang yang lebih tua darinya. Apalagi melihat Prawana yang menurut pengamatan berusia lebih kurang dari 60-an. Rangga Mandaka membungkuk sedikit ke arah Prawana. Mendapatkan perlakuan yang santun dari Rangga Mandaka, mau tak mau Prawana menganggukkan kepalanya. Segan juga Prawana akhirnya. Jelas Prawana penasaran pada tongkat berwarna hitam itu. Seumur hidupnya, sedari kecil hingga remaja sebelum ia merantau, ia sudah tidak asing lagi pada pusaka dewa yang berbentuk tongkat itu. Pusaka tongkat bambu hitam Dewa Krishna hanya dimiliki oleh seorang bekas resi. Resi itu meninggalkan ajaran Siwa Tantra setelah bertemu dengan seorang pendeta Buddha perantauan dari kerajaan Hitan. Resi itu akhirnya menganut ajaran Buddha. Sejak bekas resi itu menjadi pendeta Buddha, pusaka tongkat itu hanya dijadikan untuk latihan kedua putranya, melatih ilmu tongkat sakti badai purba. Setelah melihat pria tua itu membalas penghormatannya melalui anggukan kepala yang pelan itu, Rangga Mandaka lalu berkata menjawab pertanyaan Prawana akan asal-muasal kepemilikan pusaka tongkat bambu hitam miliknya. "Paman tua yang gagah, engkau sangat baik telah mengingatkan aku akan janjiku padamu perihal pusaka tongkat bambu hitam milikku ini. Seperti sebelumnya ku katakan bahwa kita berdua berjodoh." Selesai berucap, tak disangka-sangka oleh mereka terutama Prawana, mendadak Rangga berseru lantang, "Megatantra, tunjukkan dirimu pada paman ini." Potongan bambu hitam yang terselip di sabuk pinggang kiri Rangga Mandaka mengeluarkan suara dengungan yang mirip suara ribuan lebah madu. Sekejap mata, seakan-akan memiliki nyawa, potongan bambu hitam mencelat keluar dari jepitan sabuk pinggang Rangga. Potongan bambu hitam berputar sedemikian rupa di atas kepala mereka semuanya. Terpancar seberkas cahaya kuning tua kehitaman di saat potongan bambu hitam memanjang dengan sendirinya hingga ke ukuran sepanjang tongkat prajurit. Sejurus kemudian, nampak potongan bambu hitam yang berubah menjadi tongkat sebesar 2 jari orang dewasa itu, menyerang Prawana. Seakan-akan digerakkan oleh ilmu sihir, tongkat bambu hitam yang disapa Megatantra, mencelat dan melenting ke sana kemari. Prawana tersenyum senang, seakan-akan terulang kembali masa remajanya berlatih ilmu tongkat sakti badai purba di halaman depan rumahnya bersama saudara tuanya yang bernama Wisesa. Belasan jurus dari pecahan ilmu tongkat yang bernama tongkat sakti badai purba telah Prawana dan tongkat bambu hitam itu keluarkan. Sungguh pemandangan yang aneh, melihat Prawana melawan sebatang tongkat hitam tanpa ada yang menggerakkan tongkat itu.
tongkat hitam itu bergerak dengan sendirinya. Prawana mengeluarkan jurus membalik dahan menghujam gunung, maka tongkat bambu hitam itu akan bergerak dengan jurus yang sama. Rangga Mandaka melayangkan pandangan ke yang lainnya. Senyumnya semakin lebar melihat semuanya memandang takjub pada pertarungan Prawana dan tongkat bambu hitam. Setelah merasa puas bermain-main, Rangga Mandaka yang duduk bersila itu berseru lantang. Megatantra, kau sudah ingat pada teman lamamu itu. Sapalah teman lamamu. Seakan-akan bisa mendengar seruan Rangga. Tongkat bambu hitam melenting tinggi ke atas begitu tongkat butut Prawana yang terbuat dari kayu belian hitam itu menahan serangan tongkat bambu hitam yang bernama jurus Keratua Meniti Karang. Prawana memutar-mutar sedemikian rupa tongkat bututnya hingga membentuk selubung pelindung ribuan bayangan dari tongkat bututnya dan dari pelindung itu mencuat keluar ribuan ujung tongkat yang nampak tajam berkilat hitam. Jurus Prawana itu bernama Selaksa Duri Tantrayana. Prawana memutar-mutar sedemikian rupa tongkat bututnya hingga membentuk selubung pelindung ribuan bayangan dari tongkat bututnya dan dari pelindung itu mencuat keluar ribuan ujung tongkat yang nampak tajam berkilat hitam. Jurus Prawana itu bernama Selaksa Duri Tantrayana. Tempat Prawana mengadu ilmu tongkat sakti badai purba dengan tongkat bambu hitam menjadi lapang dari belasan rumpun bambu kuning yang tercabut oleh hawa tenaga jurus Selaksa Duri Tantrayana dan hancur menjadi serbuk-serbuk. Seakan belasan rumpun bambu kuning itu telah terbakar, hingga menyisakan kabut serbuk-serbuk hitam yang menutupi Prawana dan tongkat bambu hitam. Jambu Nada, Mahisa Dharma dan Ayu Wandira yang pernah belajar dasar-dasar ilmu sihir dari Kamakanaka, berkata satu sama lainnya. Bertanyalah Mahisa Dharma pada Ayu Wandira, "Ibu, tongkat bambu hitam itu bergerak tanpa adanya hawa tenaga gaib. Jelas sekali tongkat hitam itu tidak digerakkan oleh hawa sihir yang gaib. Apakah ada pusaka seperti ini?" Ayu Wandira terdiam sejenak, ia teringat pada pedang naga puspa. Pedang yang juga memiliki jiwa atau punya nyawa seperti pusaka tongkat bambu hitam kepunyaan Rangga Mandaka. Ayu Wandira terdiam sejenak, ia teringat pada pedang naga puspa. Pedang yang juga memiliki jiwa atau punya nyawa seperti pusaka tongkat bambu hitam kepunyaan Rangga Mandaka. Berkatalah Ayu Wandira menjawab pertanyaan putra terkasihnya itu, "Mahisa, ada pusaka lain yang seperti itu. Pedang naga puspa. Bukankah begitu Adinada?" Mahisa Dharma mangut-mangut mendengar jawaban dari ibunya. Sedangkan Jambu Nada yang ditanya tentang pedang naga puspa, terdiam sejenak. Lalu berkatalah ia pada Ayu Wandira, Pedang naga puspa memang memiliki jiwa Ki Ageng Puspa dan istrinya. Untuk menguasai pedang naga puspa tidaklah mudah. Bila tenaga dalam pemegang pedang, setidaknya mesti capai tatanan Yuda. Barulah dapat menguasainya, namun tenaganya akan tersedot ke dalam pedang naga puspa hingga ia tewas dengan sendirinya. Pedang naga puspa tidak bisa bergerak dengan sendirinya, ia mesti digerakkan menggunakan jurus 9 naga menapak mega. Dengan jurus itu, pedang naga puspa akan terlontar ke tujuan seakan-akan pedang itu terbang ke 9 arah berbeda. Tidak seperti pedang naga puspa, tongkat bambu hitam itu bergerak sendiri tanpa bantuan tabib bocah itu. Seakan-akan tongkat hitam itu adalah seorang pendekar pilih tanding yang berwujud tongkat namun bernyawa dan seakan memiliki pikiran. Sejurus kemudian, tampak Prawana telah kembali ke tempatnya, dan tongkat bambu hitam kembali ke wujud sepotong bambu hitam, terselip di sabuk pinggang samping kiri Rangga Mandaka. Rangga Mandaka menatap lembut Prawana. Ada bening di pelupuk kedua bola matanya. Tanpa sungkan lagi, Rangga Mandaka segera beranjak dari tempatnya bersila. Ia berlutut di hadapan Prawana. Jelas semua mata memandang Rangga Mandaka. Ada apa ini? Nah, sekian dulu untuk hari ini ya. Nantikan kembali kelanjutan seri Satria Kekasih Dewa di channel ini. Terima kasih atas dukungan, kontribusi, kunjungan, subscribe, lonceng, komen, share, like, kritikan, masukan dan waktunya ya. Salam sehat selalu dan sampai jumpa.